wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah, kembali kami membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh tim Majelis Tarjih dan Tajrid pimpinan Ustaz Muhammadiyah. Pada saat ini kami mulai dari subjudul wudu sebelum tidur. Pertanyaannya, dalam muktamar ke-42 yang lalu, dalam tuntunan kehidupan beragama bagi peserta muktamar, ada tuntunan untuk berwudu sebelum tidur. Dalam tuntunan itu tidak disebutkan dalilnya. Untuk itu mohon dalil yang menuntunkan wudu sebelum tidur disampaikan dalam rubrik ini. Terima kasih. Pertanyaannya dari Bagio HS, Pekalongan. Jawabannya, dasar tuntunan ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Baraq bin Azib radhiyallahu anhu yang mendapat tuntunan itu antara lain berbunyi dari hadis, artinya dari Al-Baraq bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, apabila engkau berkehendak tidur, berwudulah sebagai berwudu untuk melakukan sholat, kemudian berbalinglah miring ke kanan. Hadis muttafaq alaih. Kemudian subjudul yang lain agak panjang, tayamum karena sakit. Pertanyaannya, saya menderita penyakit rematik sehingga saya jarang mandi. Kalau mandi 3 hari sekali, memakai air panas. Karena kalau pakai air dingin, penyakit rematik saya mudah kambuh. Kalau sedang bepergian dan tidak ada air hangat dan yang ada hanya air dingin, yang kalau saya wudu atau mandi dengan air itu dapat kambuh penyakit saya, apakah boleh saya tayamum? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Maulana Malik, Sumatera Selatan. Jawabannya, kebolehan melakukan tayamum sebagai ganti wudu dan mandi adalah ayat 6 surah Al-Maidah dan beberapa hadis sahih. Yang untuk jelasnya dapat diikuti di bawah ini. Ayat 6 surah Al-Maidah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Seterusnya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus garis miring menyetubuhi perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, dalam kurung bersih. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Dari ayat tersebut diketahui bahwa orang yang akan melakukan sholat diperintahkan untuk berwudu, dan kalau berjunub diperintahkan untuk mandi. Terhadap orang yang sakit atau dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air, maka mendapat rukhsah bertayamum. Dalam hadis itu disebutkan bagi orang yang sakit, sebagaimana dalam Al-Quran di atas, juga dibolehkan untuk bertayamum sebagai ganti wudu atau mandi. Riwayat Abu Daud dan Daraqutni dari Jabir
Jabir menceritakan ketika bersama dengan sahabat lainnya bepergian, salah seorang di antara mereka tertimpa batu dan terluka. Dikala itu orang itu bermimpi antar kurung mengeluarkan sperma dan bertanya kepada teman-temannya apakah diperbolehkan untuk bertayamum. Teman-temannya menjawab bahwa tidak ada jalan rukhsah. Maka mandilah orang itu kemudian mati. Oleh Jabir selanjutnya diceritakan kepada Nabi setelah kembali dari bepergian itu, maka Nabi bersabda yang artinya mereka telah menyebabkan kematiannya. Mudah-mudahan Allah mematikan mereka. Kenapa mereka tidak bertanya sedang mereka tidak mengerti? Sebab obat kebodohan itu bertanya. Sesungguhnya cukup baginya bertayamum. Hadis riwayat Abu Daud dan Daraqutni. Kemudian B, hadis riwayat Ahmad, Daraqutni dan Abu Daud dari Amr bin Al-As. Ketika itu Amr bin Al-As diutus ke perang. Jatuh Salalil, ia telah bermimpi dan mengeluarkan sperma di kala malam sangat dingin. Maka ia takut bila ia mandi akan celaka, maka bertayamumlah dan sholat beserta sahabat lainnya sholat subuh. Bahkan setelah mereka kembali dari peperangan itu, diceritakanlah oleh mereka apa yang telah dilakukan oleh Amr bin Al-As. Maka Nabi bersabda, "Hai Amr, engkau telah sholat beserta sahabat-sahabatmu sedangkan engkau junub." Oleh Amr dikemukakan firman Allah Ta'ala, "Walau taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah." Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah itu belas kasih kepadamu. Maka ia berbayat tayamum, kemudian ia sholat. Mendengarkan jawab Amr itu, tertawalah Rasulullah SAW dan tidak mengatakan apa-apa. Hal yang demikian itu sebagai tanda setuju dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As. Dari ayat dan dua hadis di atas nyatalah orang sakit yang kalian menggunakan air akan mendatangkan madarat diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Dengan demikian apa yang Anda lakukan adalah benar, tidak bertentangan dengan nas yang ada. Sampai sekian. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan membacakan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.